Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi dari chapter 11 yang berjudul Depreciation, Impairment, and Depletion dengan dosen pengampu Ibu Meilani Rahma Salisa. Adapun kelompok kami yang pertama ada Nadia Flencia Sitorus dengan MP Makir 271, yang kedua ada Agnes Manogi Yulianti Simbolon dengan MP Makir 321, ketiga ada saya sendiri Valentin Aurelia Citrati Zebua dengan MP Makir 332, dan yang terakhir ada Nur Sara Rahmawati dengan MP Makir 341. Yang pertama ada depreciation, a method of cost allocation. Depreciation konsep. Depresiasi bukan penilaian nilai aset, tetapi alokasi sistematis biaya aset selama umur manfaat. Perusahaan tidak mengukur perubahan nilai wajar tiap periode karena sulit diukur secara objektif. Yang pertama ada depreciation adalah aset tetap, depletion sumber daya alam, dan amortization adalah aset tidak berwujud. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan factors involved in the depreciation process. Yang pertama ada depreciable base. Dasar depresiasi sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu. Lalu ada nilai residu sama dengan nilai yang diperkirakan saat aset dijual atau tidak digunakan lagi. Yang kedua ada estimation of service lives. Nah, umur manfaat dipengaruhi oleh yang pertama faktor fisik atau keausan, kerusakan. Yang kedua ada faktor ekonomi, yaitu tidak sesuai kebutuhan, diganti teknologi baru, dan ketinggalan zaman. Nah, lanjut yang ketiga ada method of depreciation. Nah, metode harus sistematis dan rasional sesuai pola manfaat aset. Metodenya yaitu yang pertama ada activity method, lalu straight line method, dan accelerated method. Dibagi lagi menjadi sum of the years digit dan declining balance. Lalu ada activity method. Nah, depresiasi berdasarkan penggunaan atau jam kerja output, rumusnya yaitu cost dikurang residual dikali horse this years per total capacity. Nah, cocok jika manfaat tergantung penggunaan. Lalu, straight line method, depresiasi sama setiap tahunnya. Rumusnya yaitu cost dikurang residual value per estimated service life. Nah, kelebihannya yaitu sederhana. Kelemahannya asumsi manfaat sama tiap tahunnya. Dan yang terakhir ada diminishing charge method. Ada pertama A, sum of the years digit, depresiasi lebih besar di awal lalu menurun. Dan yang B, declining balance method, yaitu menggunakan persentase tetap dari nilai buku yang menurun. Nah, selanjutnya ada other depreciation issues. Yang pertama, komponen depreciation. Setiap komponen signifikan harus disusutkan terpisah. Depreciation and partial periods. Jika aset tidak dipakai setahun penuh, maka depresiasi diprorata. Metodenya yaitu berdasarkan bulan, half year convention, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada depreciation and replacement. Depresiasi tidak menghasilkan dana untuk mengganti aset. Dana berasal dari pendapatan. Nah, revision of depreciation rates yaitu estimasi umur dan nilai residu harus ditinjau ulang tiap tahun. Nah, perubahannya yaitu ditetapkan prospektif ke depan dan tidak mengubah masa lalu. Oke, di slide ini saya akan melanjutkan penjelasan order depreciation issues. Yang pertama ada impairment. Konsep impairment, aset mengalami impairment jika nilai buku lebih besar daripada nilai yang dapat dipulihkan. Selanjutnya ada recognizing impairment. Perusahaan harus yang pertama mengecek indikator impairment, yang kedua jika ada lakukan uji impairment. Lalu ada impairment test, bandingkan carrying amount dengan recoverable amount. Recoverable amount adalah nilai tertinggi dari fair value, cost to sell, dan value in use. Jika carrying lebih besar daripada recoverable, maka terjadi rugi impairment. Selanjutnya ada konsep impairment. Aset mengalami impairment jika nilai buku lebih besar daripada nilai reversal of impairment. Jika nilai pulih boleh dibalik, tetapi
tidak boleh melebihi awal sebelum impairment. Selanjutnya ada Cash Generating Units atau CGU. Jika aset tidak menghasilkan arus kas sendiri, maka dinilai dalam kelompok CGU. Selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan depletion. Konsepnya yaitu depletion sama dengan alokasi biaya sumber daya alam. Depletion based meliputi yang pertama pre-exploratory cost, yang kedua exploration and evaluation cost, yang ketiga development cost. Metode depletion menggunakan units of production, yaitu total cost dikurangi residual dibagi dengan total estimate units available. Nah, selanjutnya terdapat depletion dan revaluation aset. Nah, depletion ini ialah pengalokasian sumber daya alam seperti tambang atau minyak selama masa penggunaannya. Saat produksi dilakukan, pencatatannya yaitu debit inventory dan credit accumulated depletion. Selain itu, aset dapat dinilai menggunakan historical cost atau fair value melalui revaluation. Jika nilai aset meningkat, maka dicatat ke equity atau OC. Sedangkan jika nilainya menurun, maka dicatat ke laba rugi. Dalam revaluation juga ada aturan bahwa penilaian harus berlaku untuk seluruh kelas aset dan tidak boleh hanya memilih sebagian aset saja. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang presentation and analysis pada aset tetap. Perusahaan harus mengungkapkan beberapa hal penting seperti dasar penilaian aset, metode depresiasi yang digunakan, umur manfaat aset, dan nilai residunya. Dalam laporan posisi keuangan, aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan, kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Dari perhitungan tersebut akan diperoleh nilai buku aset yang dilaporkan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.